kayaknya ada beberapa ilmu yang sebenarnya kayak Pak Dedi ini berseberangan ilmunya. Jadi ilmunya ini berseberangan. Jadi yang kemarin momennya ini ilmunya dari wirid. Nah yang satu ini berseberangan dengan ilmu yang satunya. Akhirnya berperan dalam tubuh. Ya ini bentrok istilahnya. Ya, Betul. Bentrok. Ada. Pernah punya habis wirid itu terus kemudian ada senggang beberapa tahun kemudian ada yang ngasih lagi. Saya merasa Gak kuat mules. gitu. Setiap sholat itu Iya, hampir. hampir. Ya, Tidak ya, setiap tapi hampir. Oke, pertanyaannya. Terus sekarang di Kapan ini di beloknya, pelepasan Pak? juga di pelepasan gitu suka gatal-gatal Pak Ustaz. Apa? Di Di pelepasan. anus gitu. Oh ya. Oh Oke. iya. Itu aja mungkin. Garuk aja, Pak. Iya, udah berobat gitu tapi Ya udah. enggak. Pertanyaan seperti itu, 8 tahun yang lalu jantung koroner di kateter tidak ikut karena sudah merasa sehat. Tapi hari ini setiap wudhu, setiap setelah azan selalu ingin buang kotoran gitu ya Pak ya, mules-mules ya. Iya. Akhirnya tidak sholat jamaah. Nanti kita bahas ya Ustadz ya. Boleh. Kita pikirkan dulu ini kenapa, apa yang terjadi dengan Pak Dedi Iya. dari Pandeglang Banten. Pemirsa, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Bersama saya di sini ada Pak Dedi dari Pandeglang Banten yang 8 tahun lalu divonis ada jantung koroner ya kata dokter. Kemudian harus menjalani kateter, tapi tidak dijalankan katanya karena sudah merasa sehat. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Setiap wudhu, setiap mau sholat selalu mules. Sehingga kadang-kadang yang azan Pak Dedi, yang lainnya sudah pada datang, Pak Dedi nggak jadi sholat berjamaah karena harus pulang. Betul Pak? Dan akhir-akhir ini maaf sekali di pelepasan atau di bagian anusnya suka gatal-gatal. Ustadz gimana nih? Iya. Iya lucu ini. Kok lucu sih Ustadz? Jadi ada itu tadi cerita di bagian maaf ya pemirsa ya ibu-ibu ya di anus tuh suka gatel. Itu saya tuh membayangin kalau umpamanya maaf ya gatel itu kan pengennya dikukur ya. Digaruk. Digaruk. Iya kukur sama garuk sama ya. Maunya kan digaruk tuh. Nah kalau umpama pas buang BAB itu gatel terus gimana rasanya coba? Ustadz. Ya sekalian ke garuk mungkin. Ustadz jorok ih. Bukan jorok ini serius ini. Waktu gatal itu waktu keluar apa? Atau selalu gatal? Enggak, waktu Pakai mic. waktu tidur gitu. Oh waktu tidur. Tidak waktu itu. Wah, aman masih Irfan. Gatalnya tuh gatal sampai mengganggu gitu Pak. Iya. Maksudnya lagi tidur sampai kebangun gara-gara gatal gitu. Iya. Terus Bapak diem aja gini. Di apa Pak? Digaruk ya. Digaruk sampai perih gitu. Perih. Ya Allah detail banget sih sama. Nafsu namanya itu. Jangan tahu detail Pak, jangan tahu detail. Oke, jadi seperti itu. Iya makanya di sini ini ya. Oke Pak Dedi, saya mau tanya. Ini ada beberapa hal nih. Ya. Kan tadi ke dokter kata dokter kan jantung koroner tuh. 8 tahun Iya. lalu. Ya, Betul. kemudian mau di kateter itu kan mau dilihat. Dulu sebelum Pak Iya. iya kan? Itu hanya mau dilihat aja sebenarnya kateter itu. Jadi karena takut kali ya Pak Dedi itu jadi nggak mau di kateter. Jadi yang mau saya tanyakan itu kok Pak Dedi periksa ke dokter itu jantungan itu apa rasanya di sini? Sebelum Sakit Pak Ustadz. Sakit, ya. Memang udah dari rujukan. Rujukan dari puskesmas, rujukan dari kabupaten, rujukan dari daerah terus ke pusat, ke harapan kita. Mulai umur berapa itu sakitnya jantung? 8 tahun lalu ya? 10 tahun terasanya. 10 tahun ya sekitar umur 50-an lah ya. 50 lebih dikit ya. Karena sekarang 66 tahun ya. Sekarang 60-an lebih dikit ya. 66. 66. Iya. Masa sih Pak? Kayak 65 ya. Iya 65. Beda dikit. Pak Dedi saya mau tanya, itu memang ada hal yang lucu nih. Jadi
kayaknya memang kalau saya amati Pak Dedi ini kan kayaknya nggak emosional loh ya. Saya mohon maaf nih, saya nggak jarang marah kalau gitu. Betul. Iya, betul. Betul ya? Iya. Kalau jarang marah itu kalau jantung koroner ini kalau tidak dianalisa pakai kateter betul nggak sulit. Tapi kalau saya ada lihat gini, kalau nggak hobi marah itu biasanya nggak kena jantung Tapi ini koroner. sama dokter udah dijadwal untuk di ring, Ustaz. Oh dokter langsung bilang di ring. Iya. Tapi itu sudah di kateter belum waktu itu? Udah diperiksa. Di kateter apa diperiksa pakai alat itu? Cuma diperiksa aja. Diperiksa pakai ini stetoskop yang di sini gitu aja. Stetoskop aja. Oh, Tapi itu disuruh langsung. pakai Tapi ring. dokter menjadwalkan langsung Di ring gitu. Iya. Oh ya, ya alhamdulillah. Tapi tidak dilakukan. tidak dilakukan. Setelah itu dilakukan memang sudah baikan, nggak pernah sakit lagi. Merasa baik. Tapi kesinilah kadang-kadang ada terasa lagi gitu. Iya, oke. Pak Dedi, kalau saya amati sih memang kalau saya lihat ini di jantungnya sih sebenarnya nggak harus di ring. Tapi ya kalau dokter bilang di ring ya udah ikutin aja. Gitu ya. Tapi intinya saya mau tanya nih, di dalam tubuh Pak Dedi ini di daerah jantung persis itu sebenarnya ada ilmu. Nah ilmu ini kayaknya bisa aja Pak Dedi sejak muda kali sering ngamal-ngamalin sesuatu, bisa. Atau orang tuanya atau kakeknya dulu ada orang yang pinter yang menurunkan. Nah, pertanyaan saya itu hanya Pak Dedi dulu waktu muda sering ngamal-ngamalin nggak dulu? Ya. Benar. Ada. Ngamalin apa Pak? Untuk apa? Untuk apa? Ya banyak pengen pinter gimana tuh. Oh, Jadi gitu. Kalau baca sekolah pengen, aja, pengen gitu. pinter gitu. Ngamalinnya apa kok pengen pinter tuh? Ya Dulu. biasa ngawirid-wirid gitu. Nah, kewirit-wirit. Benar kalau ini. Benar ya? Iya. Oh, kalau ini memang benar. Jadi di jantungnya itu ilmu awalnya di jantung. Nah, biasanya kalau ilmu di jantung itu reaksinya orangnya seperti orang kena sakit jantung ceku. Betul begitu ya? Iya. Ceku. Jadi kalau orang yang tidak tahu, ya itu dibilang jantung Secara koroner. medis terlihat seperti jantung Ya, koroner seperti dan jantung lain-lain. seperti jantung koroner. Nah, tapi penyebab lainnya ternyata ada bisa. Kalau itu begitu, biasanya kalau jantung itu nggak cuma cekut aja, biasanya mulai keringat dingin itu keluar kayak gitu. Pak Dedi keringat dingin atau enggak? Enggak, Bos. Nah, kan bener. Biasanya kalau jantung koroner ada tipikal seperti itu. Kemudian sesek. Ya. Jadi bukan hanya cekut tapi sesek. Kok sesek ya saya ya. Nah itu mulai kalau sesek, maunya dia nunjuknya sesek di sini, saya masih bilang itu belum tentu jantung insya Allah. Belum tentu. Kalau dokter nanya suka nanya kesemutan atau lemper gitu Mas Man. Betul ya. Tidak, Mas. Iya. Iya iya. Harusnya Biasanya lemper kesemutan ya di tangan kiri khususnya biasanya. Betul analisa dokter itu sudah betul. Jadi ada beberapa hal yang memang itu bisa menandakan jantung koroner sebelum di kateter. Ya. Nah sekarang kau tiap di jantungnya sudah. Kau tiap wudhu sekarang tiba-tiba sakit perut. Kenapa juga itu? Ini ada salah satu hal kayaknya. Jadi kayaknya ada beberapa ilmu yang sebenarnya kayak Pak Dedi ini berseberangan ilmunya. Jadi ilmunya ini berseberangan. Jadi yang kemarin momennya ini ilmunya dari wirid. Nah yang satu ini berseberangan dengan ilmu yang satunya. Akhirnya berperan dalam tubuh. Ya ini bentrok istilahnya. Ya, betul. Betul. Bentrok. Ada. Pernah punya habis wirid itu terus kemudian ada senggang beberapa tahun kemudian ada yang ngasih lagi untuk sesuatu gitu. Iya, Mas. Oh benar. Rajin ya. Iya rajin ngilmu. Oke, Kak. Terus fungsinya apa yang terakhir? Yang setelah wirid itu yang terakhir ambil ilmu tuh untuk apa gitu? Sekarang enggak ada. Mas. Enggak dulu Selain setelah buat wirid itu. dokter, buat apa lagi? Ya kalau kata orang tua kan saya kalau pulang kuliah Pak Irfan di Bandung ya, sama orang tua suka dimandiin. Oh dimandiin. Oh. Suka dimandiin, mandi kembang. Air gitu. kembang itu. Aduh. Supaya disayang orang. Oh, gitu. supaya disayang orang. Ya yalah. Itu kasih sayang orang tua, kasih sayang orang. Yuk mandi gitu. Ya. Ya. Budaya itu ya. Oke. Budaya kacau tapi.
Oke. Ya oke, Dahulu, kalau Pak. itu diambil budaya silahkan nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah mulai begini kita masih, kita kan basicnya di syariat. Jangan dipakai. Kalau saya langsung, oh yang begitu jangan dipakai. Ya, kalau mandi biasa aja kan gitu ya. Nggak usah pakai mandi air kembang. Iya. Dulu itu Ustaz, waktu kecil. Iya Pak. Kalau mau tujuannya buat wangi sih nggak apa-apa, tapi Nggak apa-apa. tujuan lainnya sih. Iya, tujuan ada niat lain janganlah ya. Silakan Ustaz. Pak Dedi, ini memang ini semuanya hampir semuanya ilmu yang memang bentrok, cuma ini bentroknya masih bentrok gencatan senjata ceritanya. Jadi tidak dalam bentrok yang beradu, ini masih gencatan senjata. Kira-kira Pak Dedi ilmu yang mengganggu ini dilepas bagaimana ini Pak?